Bumi tempat tinggal kita kini sedang mengalami perubahan iklim, tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Padahal planet ini sudah menunjukkan tanda-tandanya, mulai dari mencairnya es di kutub, angin topan dan badai yang lebih kuat, banjir bandang di berbagai tempat, kebakaran hutan yang juga lebih sering terjadi, sampai kekeringan yang ekstrim. Karena itulah NASA meluncurkan situs web bernama Images of Change yang berisi dokumentasi dan penjelasan berbagai tempat dengan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya perubahan iklim. Berikut ini di antaranya. Area Samudra Arktik yang tertutup es meningkat selama musim dingin, tapi kemudian menyusut selama musim panas. Foto ini menunjukkan keadaan Samudra Arktik pada 1984 lalu dan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang tercatat menjadi rekor terendah penyusutan es. Beberapa gletser di Alaska juga menjadi salah satu korban perubahan iklim. Foto pada tahun 1941 menunjukkan bagian hilir Gletser Muir dan anak sungainya Gletser Rix yang memenuhi Teluk Muir. Namun dalam foto tahun 2004, Gletser Muir dan Gletser Rix terlihat mencair dan menjadi lebih tipis. Laut Aral merupakan danau terbesar keempat di dunia hingga tahun 1960-an saat Uni Soviet mengalirkan air dari sungai-sungai yang harusnya mengaliri danau tersebut. Meski begitu, pada tahun 2000 danau ini masih tersisa banyak air, tidak seperti foto tahun 2014 di saat beberapa bagian benar-benar mengering. Danau Pupo yang menjadi danau terbesar kedua di Bolivia dan menjadi sumber daya perikanan yang penting bagi masyarakat lokal juga memiliki nasib yang sama. Lihat saja perbedaannya dari foto yang diambil NASA pada 2013 dan 2016 ini. Padahal danau ini membentang seluas hampir 3.000 km persegi. Selain Laut Aral dan Danau Pupo, ada juga danau yang menjadi dampak perubahan iklim, yaitu Danau Powell yang membentang dari Arizona sampai Utah. Foto tahun 1999 menunjukkan ketinggian air mendekati kapasitas penuh. Namun kekeringan melanda daerah ini sehingga air danau menyusut 58% pada 2014. Daerah gurun biasanya kering, jangankan salju, air hujan saja jarang turun. Namun salju turun di tepi barat laut gurun Sahara Afrika pada pertengahan Desember 2016 lalu dan merupakan hal yang sangat jarang terjadi di daerah itu. Pada Juli 2016 lalu, sebuah lidah gletser runtuh dan mengirimkan aliran es serta batu yang sangat besar ke lembah sempit di Aru Range, Tibet. Ini merupakan salah satu longsoran es terbesar yang pernah tercatat dan meninggalkan puing-puing setebal 30 meter. Okjokul, sebuah gletser di puncak gunung berapi Ok di Islandia, mencair karena perubahan iklim. Menurut NASA, sebuah peta geologi tahun 1901 menunjukkan Okjokul terbentang sekitar 24 km persegi, tapi sekarang hanya tersisa kurang dari 1 km persegi. Es yang terbentuk di Laut Bering selama musim dingin 2017 dan 2018 lebih sedikit dibandingkan musim dingin 2013. Luas es pada tahun 2018 hanya sekitar 10% dari normal, atau sekitar 50.000 km persegi. Selandia Baru memiliki lebih dari 3.000 gletser yang sebagian besar berada di pegunungan Alpen Selatan. Sayangnya, banyak gletser yang telah menyusut. Inilah perbedaan kondisi gletser di Selandia Baru antara tahun 1990 dan 2017. Pantai-pantai di daerah selatan Freeport, Texas, menghilang karena erosi dengan kecepatan hampir 15 meter per tahun. Foto-foto ini menunjukkan perbedaan daerah selatan Freeport pada tahun 1986 dan 2016. Banyak gletser di dunia menyusut karena perubahan iklim, tapi gletser Pio 11 justru meningkat tanpa alasan yang jelas. Foto yang diambil pada tahun 1986 dan 2016 ini menunjukkan bahwa gletser ini maju hampir 600 meter. Kondisi yang sangat kering menyebabkan kebakaran besar di bagian utara dan tengah Australia selama beberapa tahun terakhir. Kebakaran besar juga terjadi di Gurun Tanami, Australia, pada September 2011 lalu dan menyisakan bekas area terbakar yang luas. Sungai James di Dakota Selatan, Amerika Serikat pada musim semi 2015 masih terlihat normal. Namun pada musim semi 2020 lalu, sungai ini meluap dan menyebabkan banjir. Di
Di Antartika yang sangat dingin, cekungan di permukaan gletser bahkan bisa terisi dengan air dari es yang mencair karena hangatnya musim panas. Area biru pada foto yang diambil pada tahun 2020 lebih banyak daripada foto tahun 2018 dan menunjukkan genangan air paling luas di es George 6. Sebuah angin topan yang kuat melanda Iowa, Illinois Utara, dan Indiana Utara pada Agustus 2020 lalu dengan kecepatan angin topan 120 km per jam. Foto ini menunjukkan keadaan ladang jagung dan kacang kedelai sebelum dan sesudah badai. Warna hijau yang terang menunjukkan ladang yang rusak karena angin topan. Badai Walaka yang melanda Kepulauan Hawaii Barat Laut pada Oktober 2018 lalu menyapu sebagian besar pasir dan kerikil yang membentuk Pulau Timur. Inilah perbedaan foto Pulau Timur pada September 2018 sebelum terjadi badai dan Oktober 2018 setelah terjadi badai. Gletser Columbia di Alaska mulai mencair dengan cepat pada tahun 1980, sekitar 180 tahun sejak pertama kali diamati. Foto-foto ini menunjukkan perbedaan Gletser Columbia pada tahun 1986 dan 2014, di mana gletser sudah semakin menipis. Hujan lebat yang terjadi pada pertengahan Maret 2017 telah melanda sebagian besar wilayah Peru. Air di Laguna Lanina dan Sungai Piura meluap dan menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Gletser Cascawls di Kanada menyusut selama beberapa dekade terakhir dan menyebabkan pengalihan aliran air. Air yang pada tahun 2015 dan sebelumnya mengalir ke utara justru malah mengalir ke arah timur pada musim semi 2016. Itu dia beberapa bukti perubahan iklim terjadi di bumi kita tercinta ini. Menjaga dan melindungi alam adalah salah satu cara untuk menghentikan perubahan iklim. Ayo dimulai dari diri kita sendiri. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi.
Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target nol emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa.